Lagi nyari jalan nih, tiba-tiba Cep. Halo guys, kembali lagi sama Mimin kesayangan kalian. What the fuck? Di video kali ini, Mimin akan membahas tentang Jack the Ripper. Mulai dari siapa Jack the Ripper sampai kasus-kasusnya. Oke, langsung aja simak videonya. Jack the Ripper adalah nama samaran pembunuhan berantai yang terjadi di London. Kasus pembunuhan berantai ini terjadi pada 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891 dan menjadi salah satu kasus yang terkenal di London hingga saat ini. Pembunuhan tersebut terkenal dengan sebutan pembunuhan Whitechapel. Korban dari Jack the Ripper ada 5. Terdiri dari 5 korban, yaitu yang pertama ada Mary Ann Nichols, dan yang kedua ada Annie Chapman, yang ketiga Elizabeth Street, yang keempat Catherine Edwards, dan yang terakhir Mary Jane Kelly. Menurut asumsi umum, kelima korban tersebut merupakan PSK, kecuali Mary Jane Kelly yang dibunuh saat sedang mencari jalan. Kasihan kali, bah. Lagi nyari jalan nih, tiba-tiba dibunuh. Dalam setiap aksinya, leher korbannya dipotong dan tubuhnya dimutilasi. Hasil mutilasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku sudah ahli dalam anatomi manusia. Beberapa organ vital pada setiap korban juga hilang, dan tubuh ditemukan berantakan. Bahkan salah satu dari korban ditemukan hanya dengan 1 ginjal saja. Waduh, dibeliin Nero gitu. Diduga itu dicuri oleh pelaku. Sebagian besar korban juga memiliki garis luka miring di tenggorokan. Kasus mutilasi ini menjadi salah satu yang paling sadis di dunia. Oke, langsung aja masuk ke kronologinya. Yang pertama ada Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols adalah korban pertama yang diketahui dalam serangkaian pembunuhan oleh The Jack the Ripper pada tanggal 31 Agustus 1888. Pada malam 30 Agustus 1888, Mary Ann Nichols adalah seorang wanita berusia 43 tahun yang bekerja sebagai pekerja, lebih singkatnya PSK, di Whitechapel, London Timur, yang saat itu adalah daerah miskin dengan banyak pelacur. Malam itu, dia menghabiskan waktu di beberapa pub dan juga mendapatkan uang dengan berhubungan dengan seorang pelanggan. Pada pukul 00:30 pagi 31 Agustus 1888, Mary Ann Nichols terakhir kali terlihat hidup saat dia ditemani oleh seorang teman pekerja di sebuah tempat pelacur di Whitechapel pada pukul 03:40 pagi 31 Agustus 1888. Seorang saksi melaporkan melihat Mary Ann Nichols berjalan sendirian di Bucks Row, yang namanya sekarang Bernard Street, di Whitechapel. Seorang saksi lainnya, Charles Cross, menemukan jenazah Mary Ann Nichols sekitar pukul 03:40 dini hari di halaman belakang sebuah rumah di Bucks Row. Mary Ann Nichols ditemukan dengan tenggorokannya terpotong, hampir terputus, dan dia memiliki luka sayatan di perutnya. Luka-luka ini tampaknya dilakukan dengan hati-hati dan dengan pengetahuan medis yang cukup, yang menjadi salah satu ciri khas modus operasi Jack the Ripper. Investigasi polisi. Polisi segera melakukan penyelidikan, tapi tidak ada saksi mata yang melihat pembunuhan itu sendiri.
Meskipun ada upaya untuk menemukan pelaku, tapi tidak ada yang dapat diidentifikasi atau ditangkap terkait pembunuhan Maria Nichols. Pembunuhan Maria Nichols adalah titik awal dari serangkaian pembunuhan yang sama sadisnya oleh Jack the Ripper. Selama musim gugur tahun 1888 di Whitechapel, meskipun identitas Jack the Ripper dan motif pembunuhannya tetap menjadi misteri, kasus ini telah menjadi salah satu kasus kriminal paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah kriminal Inggris, bahkan dunia, bro. Yang kedua, kronologi pembunuhan Annie Chapman pada tanggal 8 September 1888. Malam 7 September 1888. Annie Chapman adalah seorang pekerja PSK berusia 47 tahun yang tinggal di London Timur, khususnya di daerah Whitechapel, yang saat itu adalah daerah yang miskin. Pada malam itu, Annie Chapman menghabiskan waktu di beberapa bar di Whitechapel, mencoba mendapatkan uang untuk menyewa kamar di Dolls House. Dini hari, pada tanggal 8 September 1888. Pada dini hari, Annie Chapman tiba di Dolls House. Namun, dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar kamar tidur. Pada pukul 01.30 dini hari, pada tanggal 8 September 1888, Annie Chapman meninggalkan Dolls House dan diguna pergi mencari pelanggan untuk mencari uang di tempat lain. Pada pukul 05.30 dini hari, pada tanggal 8 September 1888, seorang saksi melihat Annie Chapman di sebuah area yang dikenal sebagai Humbury Street Bakery bersama seorang pria yang tidak dikenal. Mereka tampak berbicara dengan tenang. Dan pada pukul 05.45 dini hari, pada tanggal 8 September 1888, Annie Chapman ditemukan tewas di halaman belakang rumah di 26 Humbury Street. Untuk kondisi jenazah, Annie Chapman ditemukan dengan luka yang mengerikan. Tenggorokannya terpotong hingga terputus, perutnya terbuka, dan organ dalamnya diangkat. Luka-luka ini sangat mirip dengan ciri khas modus operasi Jack the Ripper. Investigasi polisi. Polisi segera melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan ini. Mereka mencari saksi dan mencoba mengidentifikasi pelaku. Pembunuhan Annie Chapman adalah salah satu dalam serangkaian pembunuhan Jack the Ripper yang terjadi selama musim gugur pada tahun 1888 di Whitechapel. Meskipun investigasi dilakukan dan banyak teori yang dibuat, identitas sejati The Jack the Ripper dan motifnya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah kriminal Inggris. Yang ketiga, kronologi pembunuhan Elizabeth Street dan Catherine Edwards pada pukul 01 dini hari pada tanggal 30 September 1888. Elizabeth Street, seorang pekerja PSK berusia 44 tahun, dan Catherine Edwards, juga seorang pekerja PSK berusia 46 tahun, berada di beberapa bar di daerah Whitechapel pada malam tersebut. Pada pukul 01 dini hari sampai 01.30 dini hari, Elizabeth Street ditemukan oleh seorang saksi di Dudfleet Yard, Bernard Street, Whitechapel. Dia telah dibunuh dengan satu luka leher yang dalam. Beberapa saksi melihatnya berjalan dengan seorang pria misterius sebelum pembunuhan itu terjadi. Pada pukul 01.45 dini hari, pesaksikan ditemukan di tempat kejadian yang mengabarkan pembunuhan Elizabeth Street. Dan pada pukul 01.44 sampai 01.45 dini hari,
Hanya sekitar 15 menit setelah pembunuhan Elizabeth Street, jenazah Catherine Edwards ditemukan di Mitre Square, yang terletak lebih jauh dari tempat kejadian Elizabeth Street. Catherine Edwards telah mengalami luka yang sangat mengerikan. Tenggorokannya terpotong hingga putus, perutnya terbuka dan organnya di dalamnya diangkat. Di dinding dekat tempat penemuan jenazah Catherine Edwards, ada pesan yang tertulis dengan darah yang berbunyi, "The Jews are the men that will not be built for nothing." Investigasi polisi segera melakukan penyelidikan terhadap kedua pembunuhan ini. Mereka mencari saksi dan mencoba mengidentifikasi pelaku. Ada spekulasi bahwa pembunuhan Catherine Edwards mungkin terkait dengan serangan yang lebih brutal terhadap Elizabeth Street yang tidak diselesaikan oleh pelaku. Kedua pembunuhan ini terjadi dalam waktu yang sangat dekat satu sama lain dan memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan modus operasi Jack the Ripper, yaitu pemotongan tenggorokan dan mutilasi tubuh korban. Meskipun investigasi dilakukan dan banyak teori yang dibuat, identitas sejati The Jack the Ripper dan motif tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah kriminal Inggris. Yang terakhir, kronologi pembunuhan Mary Jane Kelly pada tanggal 9 November 1888. Pada malam 8 November 1888, Mary Jane Kelly adalah seorang pekerja PSK berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah apartemen di 13 Millers Court, Dorset Street, Whitechapel, London Timur. Dia dikenal dengan sebutan Ginger karena rambutnya merah. Pada pukul 11 malam sampai pukul 1 dini hari, 9 November 1888, Mary Jane Kelly menghabiskan malam bersama seorang pelanggan di sebuah bar di dekat apartemennya dan kembali ke apartemennya. Dan pada dini hari tersebut, 9 November 1888, pada saat itu, Mary Jane Kelly diketahui berada di apartemennya bersama pelanggan tersebut. Pada pukul 10:45 pagi, 9 November 1888, saat seorang teman dan pekerja PSK lainnya, Mary Harvey, datang ke apartemen Mary Jane Kelly. Dia melihat pemandangan yang mengerikan. Mary Jane Kelly telah dengan sangat sadis. Seluruh tubuhnya dimutilasi dengan luka sayatan dan mengelupaskan kulit yang mengerikan. Wajahnya hampir tidak dikenali karena penghancuran yang ekstensif. Penghancuran yang ekstrim terhadap tubuhnya adalah yang paling brutal dari semua korban Jack the Ripper. Investigasi polisi. Setibanya polisi ke apartemennya Jenny Kelly, mereka disambut dengan keadaan apartemen yang sangat mengerikan, sehingga mereka harus memanggil seorang dokter yang khusus menangani kasus forensik. Meskipun investigasi polisi dilakukan, pembunuhan Mary Jane Kelly tidak pernah diidentifikasi atau ditangkap. Kekejaman dan tingkat mutilasi pada korban ini melebihi semua korban sebelumnya dalam serangkai pembunuhan Jack the Ripper. Pembunuhan Mary Jane Kelly adalah salah satu yang paling mengerikan dan sadis dalam serangkaian pembunuhan oleh Jack the Ripper. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengungkap identitas, kasus ini tetap menjadi salah satu misteri kriminal yang paling terkenal dalam sejarah. Oke gitu guys, 5 pembunuhan yang sangat mengerikan oleh The Jack Ripper. Dan sampai saat ini, identitas The Jack the Ripper belum terungkap sama sekali. Oke, kalau saya ada salah ataupun kritikan, bisa langsung di komen ya. Ataupun bagi saran-saran untuk konten selanjutnya, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe.
Oke, terima kasih. See you, bye-bye. Kok aku dapat 4? Carbon dioxide. Merit. Marianne Nichols ditemukan dengan tenggorokan yang terputus sesar. A few moments later. Ya buzur. Kayak orang kena gorok kayaknya. Emang digorak nih Marianne Nichols. Punten bang, selibat yang gak aman.